Jadi gejolak kita ada berdua ya, bolak balik ya dok, surat-surat ya. Jadi ketika mungkin tahu waktu saya sudah pensiun dari sebagai atlet bulu tangkis itu di bulan Juni, dan dimana setelah bulan Juni itu ada dimana masa-masa istirahat kami berdua, maksudnya saya dengan suami lebih ada bonding time, lebih ada banyak waktu berkumpul bersama keluarga dan sebagainya. Dan seperti yang saya bilang tadi sama diskusi dengan Dr. Caroline, saya mau coba normal dulu, mohon disimpan dulu untuk jadi hamil, untuk coba alami ya, untuk menjadi hamil, mohon disimpan dulu ya embrionya gitu. Dan 2 bulan berikutnya ternyata padahal saya lagi tugas ke Jepang waktu itu karena saya masih menjabat sebagai chair commission atlet badminton. Balik dari sana saya dinyatakan positif hamil, dan itu membuat saya tuh betul-betul wah, luar biasa ya. Maksudnya saya merasa umur saya udah mau mendekati 35 pada saat itu, dan umur yang dimana sudah tidak muda lagi sebagai seorang ibu atau sebagai seorang perempuan untuk memproduksi anak gitu. Jadi dimana saya merasa ketika kenapa sela, karena sela itu kalau mungkin di agama kami di dalam suatu kitab namanya kitab Mazmur ada namanya ketika sela itu artinya wait on God. Jadi ketika lagi jeda, lagi istirahat, dan saya pada waktu itu lagi istirahat, lagi jeda, lagi ada di mana-mana masa momen yang betul-betul saya nggak tahu ke depannya apa, tapi saya percaya sama Tuhan, Tuhan yang akan memberikan berkat pada kami, kita bisa percaya sama Dia. Dan betul-betul ketika menyatakan pensiun di dalam, kan biasanya atlet tuh mau pasti akan ada pride, akan ada segala macam emosionalnya nggak jadi atlet lagi, bukan atau nggak trainer lagi dan sebagainya. Tapi saya benar-benar nggak ada rasa itu, tapi saya betul-betul ingin benar ada jeda sedikit. Dan ternyata di dalam istirahat pun itu sama pentingnya dengan bekerja. Dengan istirahat pun itu sama pentingnya dengan kita meraih cita-cita. Dan Tuhan tuh betul-betul memberikan berkat, yaitu dimana baby Jessia ini sekarang. Jadi itu arti dari nama Sela itu sendiri gitu. Terima kasih. Dan ketika di rumah itu kan beda ceritanya, dan seperti dari Dr. Tony bilang ini ada PR besar. Nah, di mana PR ini yang kita harus diskusikan nih, karena saya dan Felis ini kan baru orang tua baru juga, dan memang kalau mungkin kami punya beberapa kegiatan masing-masing pribadi, dan itu yang harus kami cocokkan lagi. Karena ya balik lagi, saya memang wanita berkarir, tetapi saya juga wanita yang ingin menjadi seorang ibu yang betul-betul ada buat anaknya 100%. Jadi itu yang kami berdua juga pengen, visi misinya itu pengen dicapai dulu, dituliskan dulu nih, dirangkai dulu, itu ada sepakati ya gitu. Terus yang kedua tentunya dari teman-teman dekat, teman-teman keluarga, semuanya itu mereka sangat-sangat perhatian dan support, itu yang membuat saya juga bisa ada sampai sekarang. Dan ya memang ketika kita menjalani, saya yakin ini bukan hanya support dari keluarga dan teman dekat, itu udah pasti, itu sangat pasti, karena mereka adalah orang yang saya cintai dan mereka saling mencintai, mereka juga cinta dengan saya. Tapi ketika kita berdua juga kasih yang terbaik buat orang sekitar kita, walaupun yang tidak dikenal atau yang dikenal, kita tuh dibantu banyak bantuannya, seperti kita ketemu dokter Caroline, kita ketemu dia dapat support dari Buddha, dari dokter dan semuanya di sini. Di jalannya tuh betul-betul dimuluskan. Jadi itulah yang membuat pada akhirnya saya menjalani ini mungkin sesuatu hal yang tampak sulit, tetapi jadi lebih enjoyable, jadi lebih bisa menikmati gitu dengan. Tapi saya nggak tahu gimana rasanya. Jadi memang menyusui memang waktu
sebelum masuk ruang operasi saya sempat distimulasi apakah saya ada asinya apa enggak. Ternyata puji Tuhan banget itu ada. Nah ini waktu dokter kawin saya habis olimpiade nih, kalian kelarlah tugas kalian, ayo kita program. Waduh, udah akhirnya dokter bilang program iya IVF di Morula. Ya udah saya ikutin. Tapi yang jadi kegalauan saya itu kan kalau misalnya kita mau program IVF itu ada banyak obat yang harus dimasukkan. Sedangkan profesi saya ini harus seminim obat yang harus dimasukkan ke dalam tubuh saya. Iya, bahkan kalau waktu kita tarik sebelum belakang sedikit, saya pakai spiral. Waktu dia bilang saya boleh nggak dok kalau gimana caranya nggak hamil dulu, tapi tanpa obat-obatan ya spiral bu. Tapi spiral itu benar-benar bikin badan pinggang saya sakit terus dok. Iya. Tapi ya mungkin ya itulah. Tapi nggak apa dijalanin. Nah galaunya itu aduh gimana ini. Sedangkan saya sebagai seorang atlet itu kami setiap hari itu harus mengisi namanya schedule dari WADA itu Wadah Doping Dunia, di mana kami itu perginya di mana, tinggalnya di mana, makannya sampai itu mati loh. Jadi per 3 bulan kami selalu update. Kami misalnya lagi pertandingan di Indonesia, oh tempatnya di hotel misalnya Senturi. Pertandingan di Jepang, hotelnya di Tokyo, hotel di Tokyo ini di segini. Lagi Sabtu Minggu lagi pulang ke rumah harus saya exact place, exact address yang saya harus tulis. Karena sewaktu-waktu doping itu akan datang, orang doping nggak tahu dari Jerman, nggak tahu dari Korea, itu sering sekali, itu udah jadi makanan. Jadi kalau misalnya 1 bulan itu bisa ada tes doping 2 kali, ya belum ada pertandingannya udah 4 kali kan 1 bulan misalnya, itu udah setiap kali udah doping terus lah pokoknya. Nah saking begitunya tuh saya khawatirnya ini gimana ya caranya gitu. Akhirnya saya mencoba untuk kirim surat ke bagian doping dunia bahwa saya ini akan melakukan program hamil yang dimana ada ADN ini, dan ada obat-obat yang memang tidak boleh yang dipasang masuk. Tapi karena program hamil dan saya wanita, jadi memang ada pengecualian, memang ternyata ada pengecualian di bagian wadah doping dunia itu. Tapi ini yang jadi gejolak kita berdua ya, bolak-balik ya dok, surat-surat ya. Aduh, rencana embrio itu kan hanya untuk sebagai cadangan ketika saya jadi kami berdua pengen punya anak, tapi karena umur saya yang sudah tidak muda lagi, jadi harus cepat disimpan embrionya. Itu sebagai cadangan aja gitu. Nah, pada akhirnya ya kegalauan itulah juga yang menambah selain doping, terus juga pikiran gimana nih kalau misalnya kalau nunggu ya dok, jangan nunggu lagi, udah sekarang aja. Jadi sehingga membuat saya itu sebenarnya membuat saya dan suami saya itu pada waktu itu ketika masih menjalani 1 tahun kan, ketika udah dipetik telurnya dan udah disimpan, itu membuat rasa kami tenang. Kami udah punya tabungan gitu, jadi saya tuh bisa menjalankan aktivitas saya atau profesi sebagai atlet tuh nggak terhalang pada saat itu. Itu yang membuat saya pada akhirnya mungkin pada kita coba alami, ternyata bisa langsung cepat dapat. Saya percaya pasti ada kemungkinan salah satu mentalnya di situ, karena kami berdua udah tenang, kami enjoy, kami menikmati. Kan katanya ya kalau orang mau punya anak gak boleh stres, gak boleh ini, gak boleh itu. Nah karena ada tambahan sudah punya cadangan itu, jadi kami dulu tuh ada rasa tenang, akhirnya bisa memilih anak secara alami gitu. Kalau ya tentang rencana itu mungkin memang banyak banget yang tanya dan banyak banget yang mengharapkan hal yang sama mas. Tapi di sini saya juga sebagai orang tua, saya tidak akan memaksa anak saya mau jadi apa. Tetapi kalau yang namanya olahraga itu atau yang namanya di atlet, memang itu adalah fondasi yang baik buat setiap anak, karena disiplinnya dari kecil itu udah dijaga. Saya lumayan muda, saya 25 tahun, jadi ketika saya tahu bahwa ketika memilih sebagai seorang atlet itu disiplinnya sangat bagus,
cara didikannya dari orang tua dan didikan dari klub pembinaan itu juga baik, karena kita harus memutuskan apapun itu dari sejak dini mungkin. Jadi kita lebih cepat dewasa dan bisa lebih bijaksana gitu waktu kita memutuskan hal-hal yang menyangkut masa depan kita. Itu menurut saya yang harus saya pelajari dan saya ambil petik. Tapi kalau dia mau jadi nantinya atlet bulu tangkis, atlet voli, atlet tenis, atlet apa, atau bahkan bukan atlet juga, itu saya nggak ada, kami berdua rasanya tidak membatasi itu sih. Tapi saya ingin ambil nilainya dari sisi seorang jadi atletnya itu, profesi atletnya itu gitu.